Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 58. Hei, hayo kau ajari aku meniup suling. Benda ini diperebutkan semua orang, apa sih kegunaannya kalau aku tidak pandai meniup dan melakukannya? Busong sudah dapat menguasai dirinya. Ia mendapat kenyataan pahit betapa kesaktian kakek itu mengandalkan kepandaian silat. Mengingat akan kesaktian kakek itu, belum tentu kalau seorang tokoh seperti itu suka melanggar janji. Mungkin kakek ini memang benar-benar hanya ingin meminjam suling emas dan mempelajari bunyinya serta tahu rahasianya. Mungkin kakek ini hanya tertarik karena semua orang memperebutkannya, karena benda ini adalah benda keramat pemberian seorang kakek yang dianggap manusia dewa, yaitu Bukek Xiansu. Butek Lojin sudah sedemikian saktinya, kiranya dicari tandingnya sukar di atas dunia ini, maka untuk apakah kakek itu menginginkan suling emas? Tentu hanya karena ingin tahu. Maka ia lalu menjawab, Butek Lojin adalah seorang Locianpue yang sakti dan berkedudukan tinggi. Betulkah kali ini tidak melanggar janji, hanya akan meminjam suling dan belajar meniupnya? Kalau betul demikian, saya yang muda tentu saja akan suka sekali memberi petunjuk tentang ilmu meniup suling kepada Locianpue. Hahaha, begitu baru anak baik. Tiba-tiba tubuh kakek itu melayang turun dan ia sudah duduk di atas batu besar sambil melambaikan tangan menyuruh Busong mendekat. Coba kau beritahu, bagaimana memegangnya, bagaimana meniupnya dan bagaimana membuka tutup lubang-lubangnya? Busong memberi petunjuk sedapatnya, bahkan ia memberi contoh membunyikan suling itu, dari nada rendah sampai nada tertinggi. Akan tetapi dasar kakek itu sudah terlalu tua, sudah terlambat untuk belajar, apalagi mempelajari seni musik yang membutuhkan bakat. Bukan main sukarnya. Jari-jari tangannya canggung kaku, bibirnya sukar meniup sempurna karena terganggu kumis tebal dan ia tidak memiliki perasaan peka akan bunyi seperti perasaan seniman. Lebih 2 jam kakek itu meniup-niup sampai sepasang matanya melotot dan kedua pipinya kembung. Hasilnya sia-sia belaka, yang dikeluarkan dari suling hanya suara merengek-rengek seperti kucing terinjak ekornya. Tiba-tiba kakek itu menghentikan usahanya belajar, mendengus-dengus dan dari matanya keluar 2 butir air mata yang besar-besar. Kiranya saking marah dan jengkelnya melihat hasil kosong usahanya, kakek itu sampai mengeluarkan air mata. Tidak ada gunanya. Suling sialan, tidak ada gunanya. Hanya suara iblis yang keluar dari lubangnya. Untuk apa diperebutkan? Suling keparat lebih baik dihancurkan. Setelah berkata demikian, kakek itu menghantamkan suling itu kepada batu yang didudukinya, berulang-ulang. Terdengar suara keras dan tampak bunga api berpijar keluar ketika suling bertemu dengan batu. Locianpue, jangan. Busong kaget dan mencegah sambil melangkah maju karena ia khawatir kalau sulingnya akan rusak. Akan tetapi sebuah dorongan tangan kiri kakek itu mengeluarkan angin yang menghantam dadanya dan membuat Busong terpelanting ke belakang. Kakek itu agaknya makin marah ketika mendapat kenyataan bahwa suling itu tidak rusak sama sekali biarpun ia pukul-pukulkan batu, bahkan batunya yang remuk-remuk di bagian yang dipukul suling. Locianpue, harap jangan marah. Suara suling itu dapat dibarengi bunyi sajak, baru selaras dan nikmat didengar. Dalam gugupnya, Busong sengaja bicara terus terang akan rahasia suling. Tangan yang sudah diangkat untuk menghantamkan suling sekuatnya pada batu itu berhenti bergerak. Kakek itu memandangnya seperti orang terheran-heran. Kau tahu pula akan kitab kuno yang dibawa Ciu Guan Liong. Apakah begitu kebetulan sehingga engkau mendapatkan kitab itu pula? Busong menggeleng kepala. Kitab apakah, Locianpue? Saya hanya pernah mendengar suhu bersyair yang katanya suhu dengar dari Locianpue Bukek Xiansu dan yang ternyata menjadi timpalan bunyi suling ini. Berubah wajah kakek itu, matanya bersinar-sinar. Bagaimana bunyinya? Hayo perdengarkan padaku, bagaimana bunyinya? Locianpue, syair dan bunyi suling harus dilakukan bersama, barulah dapat dinikmati perpaduannya yang luar biasa. Oleh karena hal ini membutuhkan 2 orang maka biarlah Locianpue menghafal bunyi syair, kemudian kita berdua mainkan lagu mujizat ini, Locianpue yang membaca syair dan saya yang menyuling. Boleh, boleh. Kakek itu berkata tak sabar. Lekas kau perdengarkan, akan kuhafalkan. Ada muncul dari tiada, betapa mungkin mencari sumber tiada? Mengapa cari ujung sebuah mangkok? Mengapa cari titik awal akhir sebuah bola?
Akhirnya semua itu kosong hampa, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Busong sengaja memilih syair terakhir dari kitab kuno itu yang telah membuat Ciu Bun girang luar biasa. Mula-mula Butek Lojin mengikuti dan meniru bunyi syair sebaris demi sebaris. Kemudian setelah hafal, kakek itu berseri-seri wajahnya, sajak itu dihafal berulang-ulang dan makin lama suaranya menjadi makin nyaring. Tiba-tiba kakek itu menubruk dan meloncat, kedua lengannya merangkul pundak Busong dan memeluknya. Anak baik. Lekas kau tiup suling ini, lekas beri kesempatan telingaku mendengar perpaduannya. Busong lalu duduk bersila, sambil berkata, mulailah, Lo Cianwei, saya akan mengiringi dengan bunyi suling. Kakek itu pun melompat berdiri di atas batu besar, membusungkan dada, menengadah ke langit lalu membaca syair itu kuat-kuat dengan suara dilagukan seperti yang dipelajarinya dari Busong tadi. Lambat-lambat keluarnya suara itu, dan berirama. Suara suling yang ditiup Busong mengiringi dan karena Busong berusaha memenangkan kakek itu dengan cara ini, maka ia mencurahkan seluruh perhatian dan perasaannya sehingga suara suling itu luar biasa sekali, menggetar-getar dan mengalun, menggores perasaan. Mula-mula kakek itu nampak gembira, suaranya makin nyaring dan setelah habis syair itu ia baca, ia mengulanginya lagi dari permulaan, makin lama suaranya makin penuh perasaan, matanya bersinar-sinar. Kulit mukanya sebentar pucat sebentar merah dan tak lama kemudian air mata bertitik-titik turun dari kedua matanya. Suaranya mulai menggetar-getar, kemudian menjadi parau dan akhirnya ia tidak melanjutkan nyanyiannya, melainkan jatuh duduk di atas batu terisak-isak menangis, menjambak-jambak rambutnya seperti orang gila, kemudian tertawa-tawa dan menangis lagi. Busong kaget sekali. Sungguh jauh bedanya akibatnya yang menimpa diri kakek ini kalau dibandingkan dengan Ciu Bun. Sastawan itu menerima hikmat perpaduan suara mujizat itu dengan penuh kebahagiaan, sebaliknya kakek ini menjadi seperti orang gila. Butek Lojin masih terisak-isak, kemudian ia meloncat turun dari atas batu, berjingkrak-jingkrak dan tertawa-tawa, meloncat lagi ke atas batu dan akhirnya ia terduduk dengan lemas. Duduk bersila seperti orang bersamadi, kedua lengannya bersilang di depan dada, mukanya menunduk dan ia tidak bergerak-gerak lagi seperti berubah menjadi arca. Busong melihat semua tingkah kakek itu dengan mata terbelalak. Pemuda ini masih duduk bersila di atas batu lain, 3 meter jauhnya dari tempat kakek itu. Tadinya ia terheran-heran dan tidak dapat menduga apa yang selanjutnya akan terjadi. Ia tidak tahu apakah akibatnya nanti akan baik baginya atau tidak. Namun harus ia akui bahwa perpaduan suara itu benar-benar mengandung sesuatu kemujizatan yang luar biasa. Dia sendiri hanya merasa betapa nikmat paduan suara syair dan suling itu. Tadinya ia girang melihat betapa kakek itu menangis dan menjambaki rambutnya, kini ia merasa khawatir karena kakek itu diam seperti berubah menjadi batu. Dengan hati-hati ia memanggil, Lo Cianwei. Kakek itu tidak menjawab. Busong bukan seorang bodoh. Seharusnya ia menggunakan kesempatan ini untuk pergi dengan aman, membawa pergi suling emas yang dicari oleh orang-orang pandai itu. Akan tetapi, dia seorang yang memiliki dasar hati penuh welas asih, belas kasihan, kepada orang lain. Melihat kakek itu seperti orang berduka, ia menjadi iba hati dan perlahan ia meniup lagi sulingnya, lirih namun amat merdu karena ditiup dengan penuh perasaan. Belum habis ia meniup suling, kakek itu bergerak lalu mengangkat mukanya memandang kepada Busong. Ternyata kedua matanya merah dan basah. Busong, lekas kau mainkan semua jurus Pajiu Kiam Hoat dengan suling itu. Jangan melawan kalau aku menotok dan memukulmu. Hanya inilah yang dapat kulakukan untuk membalas budimu yang telah membuka mata hatiku. Mulailah, anak baik. Busong tidak tahu apa yang akan dilakukan kakek itu. Akan tetapi karena ia maklum bahwa menghadapi kakek ini ia sama sekali tidak berdaya, maka ia tidak membantah dan menyerahkan keselamatan dirinya kepada Tuhan. Mulailah ia mainkan suling itu dengan jurus pertama dari Patsian Kiam Hoat. Tiba-tiba berkelebat bayangan kakek itu yang melayang turun dari atas batu dan ketika melakukan gerak jurus pertama, Busong merasa betapa lambungnya tertotok. Ia kaget namun tidak melawan dan bukan main herannya karena jurus pertama yang dilakukan dengan tusukan suling dari pinggang itu sama sekali tidak terganggu oleh totokan, malah ia merasa betapa hawa sakti di tubuhnya tersalur keluar melalui lambung yang baru saja terkena totokan sehingga jurus yang ia gerakan itu mengandung tenaga yang jauh lebih kuat daripada biasanya.
Busong menjadi girang, lenyap semua sisa kekhawatirannya karena ia maklum bahwa kakek ini membantu membuka pintu dalam tubuh agar hawa sakti yang ia salurkan dari pusat dapat lancar. Ia teringat akan cerita suhunya bahwa ilmu semacam ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Penggunaan hawa sakti dalam tubuh untuk disalurkan ke dalam tubuh orang lain, seperti dalam pengobatan, jika dilakukan akan membahayakan tubuh penolong itu sendiri. Namun Busong tidak sempat mencegah lagi karena ia sudah bersilat menghabiskan 16 jurus Patsian Kiam Hoat gubahan suhunya dan 16 kali ia merasa ditotok dan dipukul di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya oleh kakek itu yang melakukannya dengan amat cepat dari belakang, kanan kiri atau dari depan. Begitu selesai mainkan Patsian Kiam Hoat, Busong menyimpan sulingnya dan cepat menengok. Kiranya kakek itu sudah bersila lagi di atas batu, mukanya pucat seperti mayat, matanya tertutup dan sama sekali tubuhnya tidak bergerak. Busong meloncat mendekati dan memanggil lirih, "Lo Cian Pue." Kakek itu tidak menjawab. Melihat keadaan orang yang pucat dan payah, makin yakin hati Busong bahwa kakek itu telah mengorbankan diri dan menurunkan ilmu yang hebat kepadanya. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia menjatuhkan diri berlutut dan berkata, "Lo Cian Pue, banyak terima kasih Tecu haturkan atas budi kebaikan Lo Cian Pue." Kembali tidak ada jawaban. Sampai lama Busong berlutut. Karena tidak ada suara apa-apa dari kakek itu, Busong mengangkat muka memandang. Hatinya khawatir. Kakek itu duduk seperti mayat kaku. Ia meloncat ke atas batu dan mengulur tangan meraba. Bukan main kagetnya ketika meraba dada, sama sekali tidak ada tanda-tanda kakek itu bernapas. Juga jantung di dada tidak terasa detiknya. Busong meraba pergelangan tangan. Juga tidak berdetik. Tangan yang ditaruh di depan hidung kakek itu pun tidak merasa hembusan napas. Kakek ini telah mati. Karena menyangka bahwa kakek itu mati kehabisan tenaga setelah membantunya menyempurnakan gerakan dengan bantuan hawa sakti tadi, Busong menjadi terharu dan tak terasa lagi ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil menitikkan air mata. Kemudian ia melompat turun, mencari tempat yang baik untuk membuat lubang di tanah. Tak jauh dari situ, sekira 10 meter jauhnya, terdapat sebatang pohon. Di bawah pohon itulah Busong lalu menggali lubang, hanya menggunakan sebuah batu runcing dibantu tangannya dengan pengerahan tenaga dalam. Matahari telah condong ke barat ketika akhirnya pekerjaannya selesai. Sebuah lubang yang cukup lebar dan dalam terbuka. Selagi ia hendak menghampiri kakek itu yang duduk bersila dan disangka mati itu melayang langsung ke dalam itu dan kini duduk di dalam lubang dalam keadaan bersila. Busong bengong. Lalu berlutut sambil memanggil, "Lo Cian Pue." Hatinya girang karena jelas bahwa Butek Lojin belum mati. Kalau sudah mati, mana mungkin ada mayat bisa meloncat sehebat itu memasuki lubang? Akan tetapi kalau masih hidup, kenapa tidak bernapas dan tidak terasa detik perjalanan darahnya, dan mengapa pula diam saja dan malah masuk sendiri ke dalam lubang kuburan? Setelah berkali-kali memanggil tanpa jawaban, tahulah Busong bahwa kakek itu sudah tidak mau melayaninya, maka dia lalu berlutut memberi penghormatan terakhir sambil berkata, "Lo Cian Pue, sekali lagi terima kasih atas budi kebaikan Lo Cian Pue. Perkenankan Tecu pergi melanjutkan perjalanan mencari suhu." Kemudian ia bangkit berdiri, untuk beberapa menit memandang tubuh yang seperti arca duduk bersila di dalam lubang itu, kemudian ia menghela napas dan membalikkan tubuh, pergi dari tempat itu dengan langkah-langkah lebar. Pergantian kekuasaan terjadi secara lunak. Benar luar biasa, sungguh pun selama zaman 5 dinasti yang setengah abad lamanya itu, 907-960, kerajaan jatuh bangun tanpa ada perang saudara yang cukup serius. Akan tetapi habisnya zaman 5 dinasti yang diambil alih oleh kerajaan Sung ini benar-benar merupakan peralihan kekuasaan yang paling lunak. Hal ini adalah karena Jenderal Cao Kuang Yin menguasai sebagian terbesar bala tentara, di samping politiknya yang lunak sehingga dia sama sekali tidak membolehkan anak buahnya melakukan kekerasan dan gangguan di kota raja. Keluarga kerajaan, musuh, pun tak seorang pun diusik, bahkan banyak di antara mereka diberi kedudukan sesuai dengan kepandaian mereka. Biarpun keadaan di kota raja sendiri aman, tenteram dan tidak terjadi banyak keributan dalam peralihan kekuasaan itu, namun peristiwa itu menarik perhatian suku bangsa Hitan yang sejak dulu menjadi musuh besar. Kerajaan Hitan menduga bahwa tentu keadaan di kota raja menjadi kacau karena peralihan kekuasaan ini. Oleh karena itulah maka bala tentara Hitan lalu menyerbu dari utara.
Juga kerajaan-kerajaan lain ingin mengambil keuntungan dari peralihan kekuasaan ini dan mereka mengadakan serangan ke perbatasan untuk memperlebar wilayah mereka, menggunakan kesempatan selagi para pemimpin pasukan di perbatasan kebingungan karena mendengar tentang pergantian kekuasaan di kota raja. Mendengar tentang serangan-serangan dari 4 penjuru ini, Kaisar Sung pertama menjadi marah dan segera mengirim pasukan-pasukan dan utusan-utusan ke perbatasan untuk membantu para pasukan lama di sana sambil mengangkat pemimpin lama menjadi pemimpin baru. Adapun yang paling diperhatikan adalah serangan dari utara, dari suku bangsa Hitan, oleh karena memang dari suku bangsa Hitan inilah datangnya bahaya yang paling besar. Untuk menghalau musuh lama ini, Kaisar Sung Taichu lalu mengerahkan sebuah barisan besar, dipimpin oleh panglima-panglima pembantunya yang setia dan gagah perkasa, pandai mengatur barisan. Selain ini, juga Kaisar yang bijaksana dan pandai mempergunakan tenaga ini memanggil Kim Mo Taisu dan minta bantuan pendekar ini untuk menyertai barisan besar itu melawan pasukan-pasukan Hitan yang terkenal kuat dan memiliki panglima-panglima yang berkepandaian tinggi pula. Kim Mo Taisu maklum bahwa hanya kaisar kerjaan baru inilah yang dapat diharapkan akan mendatangkan kemakmuran kepada rakyat. Maka dengan rela hati ia mengulurkan bantuannya dan berangkatlah Kim Mo Taisu dengan barisan kerajaan Sung yang pertama kali mengadakan ekspedisi ke utara untuk melawan musuh besar mereka, yaitu bangsa Hitan. Selain memang suka membantu kaisar ini, juga Kim Mo Taisu memiliki urusan pribadi di utara, yaitu untuk mencari musuh lamanya, ialah Ban Pilocia si tokoh Hitan yang sakti. Juga ingin ia bertemu kembali dengan musuh lamanya, Baisan manusia Hitan yang curang. Ingin ia memberi hajaran orang itu untuk kedua kalinya. Pada masa itu, kedudukan bangsa Hitan sudah jauh, sudah melewati tembok besar yang tadinya dibangun dengan maksud mencegah masuknya musuh-musuh seperti bangsa Hitan. Hal ini terjadi ketika dinasti Qin, 936-947, berdiri. Kerajaan Qin hanya dapat berdiri dan merebut kekuasaan dari kerajaan Tang Muda karena bantuan barisan Hitan. Untuk jasa ini, kerajaan Qin memberikan wilayah ujung timur laut di sebelah selatan tembok besar sampai ke kota besar Yen, Peking sekarang, juga wilayah pegunungan Yinshan. Wilayah yang luas dan jauh lebih subur daripada daerah kekuasaan bangsa Hitan sendiri jauh di utara. Ketika barisan besar dari kerajaan Sung sudah menyeberangi pegunungan Taihangsan di sebelah selatan Peking, tiba-tiba muncullah pasukan-pasukan Hitan dari segala jurusan dan terjadilah perang hebat di sekitar lereng pegunungan Taihangsan. Perang yang berlangsung dengan seru dan baru berakhir setelah matahari menyelam di sebelah barat. Pasukan-pasukan Hitan seperti pasukan-pasukan setan melenyapkan diri dan sunilah keadaan di sekitar bekas tempat peperangan. Mayat-mayat menggeletak bergelimpangan dan udara penuh dengan bau amisnya darah, penuh pula dengan rintihan dan keluhan mereka yang menderita luka. Para panglima Sung memerintahkan pasukan-pasukan dalam barisan besar untuk mundur di balik puncak Taihangsan dan membuat perkemahan besar di lapangan terbuka sehingga tidak memungkinkan pihak musuh untuk melakukan penyerbuan serentak. Bendera besar kerajaan Sung dipasang di tengah-tengah perkemahan, dikelilingi oleh bendera-bendera para panglima yang memimpin barisan itu. Dalam perang ini, Kim Mo Taisu tidak ikut maju karena pendekar ini melihat betapa di pihak Hitan juga tidak ada tokoh bukan tentara yang ikut perang. Ikut sertanya dalam barisan itu adalah untuk menandingi orang-orang sakti seperti Ban Pilocia. Kalau hanya perang biasa, pasukan lawan pasukan, tidak perlu ia bantu karena selain ia tidak mengerti tentang mengatur pasukan dan siasat perang, juga hal ini selain merendahkan kemampuan pasukan Sung, juga dapat merendahkan namanya sendiri sebagai pendekar sakti. Malam itu para penjaga perkemahan menjaga dengan penuh kewaspadaan, akan tetapi juga diam tidak berani mengeluarkan suara ribut. Para panglima sudah memberi perintah agar malam itu dipergunakan betul-betul oleh pasukan untuk beristirahat secukupnya agar besok menjadi segar kembali untuk menghadapi lawan. Karena itulah maka tidak ada penjaga yang bermain kartu, tidak ada yang bersenda gurau dan malam menjadi sunyi sekali. Namun pada pagi harinya, para penjaga menjadi gempar ketika mereka melihat betapa bendera-bendera itu kini telah lenyap dan di atas tiang bendera yang tengah, yang paling tinggi, tampak sebuah benda kecil bergantung. Dalam keadaan terjaga keras dan rapat, ada orang dapat menyelundup masuk ke dalam perkemahan sudah merupakan hal aneh. Akan tetapi kalau orang itu dapat mengambil semua bendera lalu meninggalkan sesuatu di puncak tiang tanpa merobohkan tiang-tiang bendera, benar-benar merupakan hal yang amat luar biasa. Beberapa orang penjaga hendak menurunkan tiang untuk mengambil benda yang tergantung di atas, akan tetapi komandan jaga melarangnya.
Jangan sentuh. Biar kita melapor ke dalam agar Panglima menyaksikan sendiri hal ini. Siap saja untuk menerima teguran, mungkin hukuman. Dengan muka pucat dan lesu Komandan Jaga lalu menghadap para Panglima yang juga sudah bangun karena mendengar suara ribut-ribut di luar. 4 orang Panglima yang memimpin barisan itu berlari-lari keluar. Semalam mereka semua dalam barisan, dari prajurit sampai Panglima, tidak ada yang menanggalkan pakaian seragam dan selalu berdekatan dengan senjata. 4 orang Panglima itu masih dalam pakaian dinas, hanya muka dan rambut mereka kusut karena begitu bangun tidur mereka berlarian keluar. Mereka berhenti di luar tenda untuk menerima pelaporan Komandan Jaga yang melapor dengan suara gemetar, menceritakan betapa keras dan ketat mereka melakukan penjagaan semalam. Namun ternyata pagi hari itu semua bendera lenyap dan sebagai gantinya di ujung tiang tengah yang paling tinggi, terdapat sebuah benda kecil tergantung di atas. Pada saat itu, Kim Mo Taisu dengan tenang juga sudah datang ke tempat itu. 4 orang Panglima itu saling pandang dengan kening berkerut, lalu memberi perintah untuk mencatat semua prajurit dan komandannya yang bertugas jaga malam itu untuk dihukum kelak kalau memang mereka bersalah dan lalai. Setelah itu, bersama Kim Mo Taisu, mereka melangkah keluar. Para prajurit yang tadinya ribut-ribut kini semua terdiam melihat munculnya 4 orang Panglima. Keadaan sunyi dan ketika mereka melihat ke atas, 4 orang Panglima itu menjadi pucat mukanya. Betapa mungkin menyelundup masuk dan melakukan perbuatan itu, kata Panglima Pang tertua di antara rekan-rekannya, kemudian menoleh kepada Kim Mo Taisu sambil berkata, agaknya pihak musuh mempergunakan orang sakti untuk mempermainkan kita. Kami kira hanya Taisu yang dapat menerangkan hal ini. Diam-diam Kim Mo Taisu menarik napas panjang. Ia suka kepada kaisar pendiri kerajaan Sung, maka ia menyambut permintaan bantuan raja itu dengan hati terbuka. Akan tetapi maklum pula bahwa 4 orang Panglima ini diam-diam di dalam hati mereka memandang rendah kepadanya. Memang hal ini pun tidaklah aneh dan ia tidak terlalu menyalahkan Panglima-Panglima itu, karena sesungguhnya, apakah artinya dia sebagai seorang pendekar silat dalam perang yang begitu besar? Kepandaiannya tidak berarti banyak. Andai kata ia mampu mengamuk dan membunuh puluhan orang lawan, akan tetapi tidak mungkin ia mengundurkan serbuan ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang musuh dengan kepandaian silatnya itu. Berbeda dengan Panglima ini yang memiliki kepandaian ilmu perang, pandai mengatur barisan dan siasat perang. Sesungguhnya, di tangan mereka inilah letak dasar kemenangan. Andai kata dia disuruh memimpin 100.000 orang prajurit dan disuruh melawan perang Panglima yang pandai yang hanya mempunyai 50.000 orang prajurit belum tentu dia dapat mencapai kemenangan. Ilmunya hanya berguna untuk pertandingan perorangan, namun hampir tidak ada gunanya dalam perang antara ratusan ribu orang itu. Akan tetapi, kalau ada peristiwa seperti pagi hari ini, barulah ilmu perorangan seperti yang ia miliki dapat dipergunakan, bahkan dibutuhkan. Ia menjura dan berkata, Pang Chiangkun, permainan itu tidak ada artinya sama sekali. Anak-anak pun kalau dilatih mampu melakukannya. Biar kuturunkan benda itu dan kupasang kembali bendera-bendera tanpa menurunkan tiangnya. Setelah berkata demikian, dengan gerakan sembarangan Kim Mo Taisu menggenggam sekepal tanah pasir itu ke atas, ke arah ujung tiang. Tiang bendera itu tingginya 10 meter lebih dan agaknya bagi orang biasa takkan mungkin menimpuk jatuh benda yang berada di tempat setinggi itu hanya menggunakan tanah pasir. Akan tetapi Kim Mo Taisu bukanlah orang biasa. Begitu sinar hitam berkelebat ke atas, benda yang tergantung di puncak tiang itu pun melayang jatuh, disambut sorak-sorai para prajurit yang mengagumi kehebatan Kim Mo Taisu. Pang Chiangkun mengambil benda itu yang ternyata hanyalah surat bersampul kuning. Ketika ia melihat huruf-huruf yang tertulis di luar sampul, ia berseru heran. Hai! Kiranya sebuah surat ditujukan kepada Taisu. Dengan hati heran akan tetapi sikapnya tenang, Kim Mo Taisu menerima sampul kuning itu dan membacanya. Benar saja. Huruf-huruf indah menghias sampul itu dan ditujukan kepadanya. Ia segera mengeluarkan suratnya dan membaca. Kiranya terisi surat tantangan dari Kong Lo Seng Jin. Sungguh hal yang tak tersangka-sangka. Dia mencari-cari Kong Lo Seng Jin kemana-mana, kiranya malah kakek lumpuh itu kini berada di sini dan mengajukan surat tantangan kepadanya. Tentu saja kalau kakek itu yang datang menyelundup dan melakukan hal-hal itu, bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya anehnya, mengapa kakek itu menurunkan semua bendera?
Bukankah itu merupakan penghinaan bagi kerajaan Sung? Padahal kakek lumpuh itu dahulu ikut pula membantu para panglima memaksa Cao Kuang Yin menjadi raja dan memberontak? Mungkin untuk memamerkan kepandaian saja? Saking girang hatinya akan bertemu dengan kakek yang hendak dimintai pertanggungan jawabnya tentang pembunuhan terhadap istrinya, tanpa disadarinya Kim Mo Taisu bergelak, lalu berkata, harap diambilkan bendera-bendera baru, biar kupasangkan di tempatnya. Di dalam hatinya, sama sekali tidak terkandung niatnya untuk memamerkan kepandaian, melainkan hanya untuk menandingi perbuatan Kong Lo Senjin dan di samping itu, juga untuk membesarkan hati barisan. Bukankah ia ditugaskan menyertai barisan itu untuk melawan pihak musuh kalau menggunakan tenaga orang sakti? Ketika 5 buah bendera itu dibawa keluar oleh petugas dan diterima Panglima Pang lalu diberikan kepadanya, Kim Mo Taisu lalu mengayun tubuhnya ke atas. Memang sepandai-pandainya manusia, tak mungkin ia mampu terbang tanpa sayap, maka loncatan Kim Mo Taisu pun tidak dapat mencapai puncak tiang yang tingginya belasan meter itu. Namun dengan tangan menyambar tiang, ia dapat menggunakan tenaga tangannya untuk menekan tiang dan tubuhnya mencelat lagi ke atas. Dengan cara ini akhirnya tubuhnya mencapai ujung tiang, kedua tangannya memasangkan bendera kerajaan Sung. Jauh di bawahnya, para prajurit bertepuk-tepuk tangan memuji tiada hentinya. Memang, apa yang dilakukan oleh Kim Mo Taisu itu adalah pertunjukan hebat yang takkan mudah dilakukan oleh orang lain. Hanya seorang sakti yang sudah memiliki luekan tinggi saja akan mampu melakukan hal ini. Selesai mengikatkan bendera di ujung tiang sehingga bendera itu berkibar tertiup angin pagi, Kim Mo Taisu menggunakan tenaga loncatan dengan menekan ujung tiang untuk meloncat ke tiang lain yang lebih rendah. Berturut-turut ia memasangkan bendera-bendera tanda pangkat para panglima pada 4 batang tiang itu dengan cara berloncatan sehingga dalam waktu singkat saja 5 helai bendera itu sudah berada di tempatnya, menggantikan bendera-bendera yang hilang, berkibar megah. Kim Mo Taisu dengan gerak layang yang amat indah dan ringan, meloncat turun dari atas tiang terakhir dan hinggap di atas tanah tanpa menimbulkan sedikit pun suara maupun debu. Kembali sorak-sorai menyambutnya. Pan Chiang Kun, surat ini adalah surat tantangan dari seorang musuh besar saya. Terpaksa saya harus meninggalkan Chiang Kun sekalian sebentar untuk melayaninya. Panglima Pang mengerutkan alisnya yang tebal. Sebagai seorang panglima yang tahu akan banyak siasat perang, ia menaruh curiga. Maaf, Taisu, kalau Taisu tidak menyertai kami dan kalau tidak berada dalam kancah perang melawan musuh bangsa Hitan yang terkenal cerdik dan curang, agaknya tantangan untuk Taisu itu sewajarnya saja dalam dunia persilatan. Akan tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, kami merasa curiga. Jangan-jangan mereka menggunakan siasat memancing naga keluar dari sarang. Di satu pihak mereka menggunakan orang-orang pandai untuk mengepung Taisu, di lain pihak mereka hendak menggunakan saat Taisu tidak berada di sini untuk melakukan penyerbuan besar-besaran. Kim Mo Taisu mengangguk-angguk. Benar sekali kecurigaan Chiang Kun, dan memang agaknya begitulah. Namun, musuhku ini dahulu sama sekali bukan seorang musuh negara, bahkan sejak dahulu ia musuh orang Hitan pula. Entah mengapa kali ini ia merampasi bendera, agaknya hanya untuk memamerkan kepandaian dan menakut-nakuti kanak-kanak saja. Betapapun juga, memang dia selama ini kucari-cari, maka saya harus menerima tantangannya. Jangan Chiang Kun berkhawatir. Saya ditantang untuk mendatangi puncak itu di mana dia menanti. Dari puncak saya akan dapat melihat keadaan barisan di sini dan setiap waktu Chiang Kun membutuhkan tenagaku, dapat Chiang Kun melepas tanda panah berapi ke udara. Kalau ada tanda itu, berarti saya harus datang, dan saya pasti akan meninggalkan urusan pribadi dan akan kembali ke sini secepatnya. Karena, andai kata orang-orang Hitan mengerahkan barisannya menyerbu, untuk menghadapi mereka tergantung dari keahlian Chiang Kun berempat mengatur barisan. Tugas saya hanya menghadapi orang-orang macam yang semalam datang menyelundup ke sini. Bukankah demikian? Nah, sekarang juga saya pergi. Kim Mo Taisu menjura, kemudian berkelebat dan lenyap dari situ. Yang tampak hanya bayangannya saja berkelebat cepat sekali, bahkan ada kalanya melalui atas kepala sekumpulan prajurit yang berdiri menghadang jalan keluar. Semua orang kagum dan untuk beberapa lamanya mereka memandang ke arah puncak gunung yang berada tidak jauh dari tempat perkemahan itu. Betapa kagum hati mereka ketika tak lama kemudian tampak bayangan kecil Kim Mo Taisu bergerak-gerak lari mendaki puncak. Puncak itu tidak berapa jauh, mudah saja kita undang ia kembali atau mengirim pasukan menyusul kalau kita memerlukan tenaganya, kata Pan Chiang Kun kepada teman-temannya.
Mereka lalu bersiap-siap menyambut musuh dan memang tidak terlalu pagi mereka berkemas dan bersiap karena tak lama kemudian terdengar suara derap kaki bercampur sorak-sorai dan suara terompet dan tambur orang-orang Hitan. Cepat Pang Ciangkun dan 3 orang temannya naik ke tempat tinggi untuk mempelajari keadaan, kemudian setelah musuh tampak muncul dari depan dan dari kiri. Pang Ciangkun dahulu pernah menjadi pembantu Jenderal Kam Siek yang amat pandai, dan dia sudah mempunyai banyak pengalaman pula menghadapi barisan Hitan sehingga banyak ia mengenal siasat-siasat barisan Hitan yang mengandalkan kekuatan atau siasat perang gerilya. Maka Pang Ciangkun tidak hanya mencurahkan perhatian ke arah utara dan barat, depan dan kiri, melainkan menaruh perhatian dan penjagaan pula kepada jurusan lain mencegah dan mematahkan serangan gelap. Dengan ilmu lari cepatnya, Kim Mo Taisu mendaki puncak Gunung Tai Heng San. Setelah tiba di lereng puncak, tampaklah matahari rendah di timur, bulat dan besar berwarna merah seperti bola api yang indah sekali. Sejenak Kim Mo Taisu menunda langkah kakinya dan memandang penuh kekaguman. Kemudian ia memutar tubuh dan melihat ke bawah. Tampak barisan Sung yang amat besar jumlahnya itu mulai bergerak dan juga amat megah dan indah tampaknya. Barisan itu seperti semut, terpisah-pisah dan terbagi menjadi 5 bagian, keempat penjuru dan yang kelima tinggal di tengah. Barisan darat, barisan kuda, barisan panah, barisan tombak, dan barisan golok panjang serta golok pendek tampak jelas dari atas karena barisan-barisan itu memakai pakaian seragam yang berbeda-beda. Bendera-bendera berkibar dan suara penyambutan perang dari bawah yang amat gemuruh itu dari tempat tinggi ini hanya terdengar gemanya saja, seperti sekumpulan tawon merah. Jauh di sebelah utara, tampak samar-samar pasukan-pasukan Hitan, ada pula yang bergerak dari balik puncak. Dibandingkan dengan barisan Sung, pasukan-pasukan Hitan itu tidak berarti jumlahnya dan legalah hati Kim Mo Taisu. Ia percaya akan kemampuan para komandan pasukan Sung, akan keberanian prajurit-prajuritnya. Dengan hati lega Kim Mo Taisu melanjutkan perjalanannya ke puncak. Sedikit pun ia tidak merasa ragu-ragu atau takut-takut, sesungguh pun ia dapat menduga bahwa Kong Lo Senjin yang berwatak aneh dan curang itu mungkin sekali membawa pembantu-pembantu. Tiba-tiba ia terheran ketika dari balik sebatang pohon muncul seorang laki-laki yang bersenandung seorang diri, tangan kanannya memegang sebuah maupit, pena bulu, hitam, tangan kirinya memegang maupit putih. Kiranya ia muncul bukan untuk menghadangnya, karena ia mundur-mundur, memandang ke arah batang pohon yang besar itu, maju lagi dan tangan kirinya bergerak ke depan. Bret! Maupit putih telah membuat coretan pendek pada sehelai kertas putih yang dibentangkan di batang pohon. Kemudian ia mundur lagi sampai 3 meter lebih, matanya menyipit, menatap ke depan, kepalanya miring-miring, lalu ia maju lagi menggerakkan maupit hitam di tangan kanan. Bret! Lalu ia mundur lagi. Mulutnya yang tadinya bersenandung tidak jelas apa maksudnya, kini bernyanyi, suaranya serak dan suara nyanyian itu tidak enak didengar. Biar iblis kalau berhati emas, bukan jahat namanya. Biar raja kalau berwatak serigala, dia melebihi iblis. Biar serigala kalau banyak dan mengandalkan pengeroyokan, seekor harimau pun bisa mengalami bencana. Karena itu lebih baik lari menjauhkan diri. Kim Mo Taisu yang sedang menghadapi urusan penting, tadinya tidak ingin menunda perjalanannya. Akan tetapi mendengar nyanyian ini, terutama baris kalimat pertama dan kedua, dia menjadi tertarik. Dia dijuluki Kim Mo Taisu, guru besar iblis berhati emas. Sedangkan Kong Lo Senjin adalah Sinju Chou Pak Ong, seorang raja muda. Jelas bahwa sajak yang dinyanyikan itu bukan hanya kebetulan saja. Apalagi disebut-sebut tentang serigala-serigala yang hendak mengeroyok, maka sang harimau lebih baik pergi jauh. Tak salah lagi. Orang aneh itu bernyanyi dengan kata-kata memberi peringatan kepadanya agar jangan melayani tantangan Chou Pak Ong yang akan mengeroyoknya. Ketika Kim Mo Taisu mendekat, tampaknya olehnya bahwa laki-laki yang usianya 50 tahun lebih, agak pendek dan matanya lebar itu sedang melukis. Ia memandang ke arah kertas yang dibentangkan dan menempel batang pohon dan hampir saja Kim Mo Taisu berseru saking kagumnya. Bersambung ke bab 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.